Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama, makna bela negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik. Kita mulai pembahasan kita pada makna bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, dalam perwujudannya, upaya bela negara didasarkan pada 5 nilai, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya yang pertama, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di sana ditegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya yang keempat, Pasal 30 ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kelima, Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Siswa-siswi sekalian, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang lainnya diantaranya Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 2000
tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam ketetapan ini ditegaskan bahwa yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dan yang ketiga, TNI, Polri, dan masyarakat bekerja sama dalam kegiatan pertahanan dan keamanan. Peraturan yang lain terdapat di dalam Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Dalam ketetapan ini diatur yang pertama, TNI sebagai alat negara bertugas menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, peraturan perundang-undangan tentang bela negara juga terdapat di dalam undang-undang. Di antara undang-undang tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikan kemerdekaan adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Nah, kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI tersebut mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Sebagian di antara perlawanan itu akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian rakyat menyerbu hotel tersebut dan merobek bagian warna biru lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu antara tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 1945. Siswa sekalian, peristiwa ini bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan di pabrik gula Cepiring memberontak dan menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka.
kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan tentara keamanan rakyat dan pemuda. Nah, salah seorang korbannya adalah Dr. Karyadi, sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Semarang. Dan untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Yang ketiga, perjuangan fisik mempertahankan NKRI adalah Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan Brigade 29 dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Malabi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Namun kedatangannya mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Nah, siswa sekalian, melalui serangkaian kejadian, tanggal 9 November tentara sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerahkan senjatanya. Ultimatum tersebut tidak diindahkan dan pada tanggal 10 November pecahlah perang di Surabaya yang menelan korban jiwa tidak kurang dari 15.000 orang, dan peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, siswa sekalian, yang keempat yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu, pasukan tersebut menuju Magelang. Nah, karena sekutu diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari tentara keamanan rakyat di bawah pimpinan Letkol Istiman dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa, dan dalam insiden tersebut Letkol Istiman gugur dan perjuangan diteruskan oleh Kolonel Sudirman. Siswa-siswi sekalian, yang kelima yaitu Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan nama Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area akhirnya menjalar ke seluruh Sumatera seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Nah, selanjutnya kita bahas pertempuran yang keenam yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November tahun 1945 dan 23 Maret tahun 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung dengan alasan untuk menjaga keamanan. Dengan berat hati, akhirnya tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum keluar dari kota Bandung, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Nah, untuk mengenang peristiwa ini, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam lagu Halo Halo Bandung.
Nah, siswa sekalian, kita bahas pertempuran yang ketujuh, yaitu pertempuran Margarana. Siswa sekalian, pada tanggal 2-3 Maret tahun 1946, Belanda mendarat di Bali. Saat itu, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas Tentara Republik Indonesia tentang cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan untuk menggempur Belanda. Karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran puputan di Margarana hingga Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap agresi militer Belanda pertama. Siswa-siswi sekalian, Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara, di antaranya dengan melanggar perundingan yang telah disepakati. Untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Atas peristiwa ini, Indonesia membawa ke sidang PBB, dan atas resolusi PBB ini tercapai gencatan senjata. Siswa sekalian, agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan dilakukan dengan gerilya seperti pada peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 yaitu perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Sudirman bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tidak jarang Sudirman harus ditandu karena dalam keadaan sakit keras. Rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli tahun 1949. Nah, siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan meneruskan perjuangan non-fisik di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pada video yang akan datang. Sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.